Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Gembita Nusa Teruna. Kita akan menghadirkan sosok-sosok pemuda yang menginspirasi dan menggugah semangat kita sebagai anak muda. Kali ini kita telah kehadiran Mas Jamaluddin AMD dan Mas Anang Fuad selaku pengurus pemuda MTA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatih. Ya. Tentunya kan pemuda itu sekaligus generasi penerus bangsa ini, dan di majelis kita pemuda juga salah satu ujung tombak penerus dakwah. Ya, dari Pemuda MTA Pusat, program-program apa yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun ini untuk menggugah semangat para pemuda ini, Mas Jamal? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap pemirsa yang kami hormati, Mas Fatih yang kami hormati juga. Jadi untuk Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran dibentuk pada tahun 2012, tanggal 7 Oktober. Pada tahun ini kita sudah 11 tahun, demikian ya. Kemudian akan di tahun ini kita, kalau istilahnya kemarin Ustadz mengatakan kalau sudah 10 tahun itu sudah mukalaf ya. Jadi kalau ada kewajiban sudah harus bersiap untuk melaksanakan dan sudah harus mengambil bagian sebanyak-banyaknya dalam kegiatan kemajelisan, dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini yang betul-betul diharapkan, dan pemuda Majelis Tafsir Al-Quran ini digadang-gadang untuk menjadi generasi penerus, di mana Majelis Tafsir Al-Quran ini adalah lembaga dakwah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Maka di tahun ini kami juga mengutamakan agar pemuda-pemuda andil dalam kegiatan pendidikan dan sosial utamanya, termasuk dalam kegiatan kajian rutin sudah 3 kali. Yang diambil tema saat itu adalah jihad intelektual. Pertama bersama Profesor Sujarwo, yang kedua langsung bersama beliau Al-Ustadz Al-Khalid Syaifullah Al-Simhum, kemudian yang terakhir kemarin bersama Mas Tiawan Jantoro SN MSN. Demikian. Untuk tahun ini kita kembali mengingatkan kepada generasi muda agar lebih bersemangat, utamanya untuk tadi, 2 hal tadi. Kita yayasan kita bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial utamanya, maka jangan ketinggalan utamanya untuk di tahun ini 2 bidang tersebut, yaitu di bidang sosial dan pendidikan. Demikian, Mas Fatih. Untuk Mas Anang Fuad dari bidang SDM ya, dari pemuda MTA. Bidang SDM. Kalau dari bidang sumber daya manusia sendiri, apa ada program yang untuk mengembangkan kemampuan dari pemuda MTA itu sendiri dalam tahun-tahun ini? Baik, untuk bidang SDM sendiri kita mempunyai beberapa program. Yang pertama adalah program Mabit, kemudian ada program aksi, ajang kreativitas dan silaturahim pemuda MTA, kemudian ada program upgrading pengurus pemuda MTA. Nah, itu kita laksanakan tahunan biasanya, Mas Fatih. Jadi tahunan itu tadi program-program yang dilaksanakan secara tahunan. Kita sekarang kan juga sudah berada di penghujung tahun ya, Mas Jamal, Mas Anang Fuad. Tentunya kalau kita lihat di luar sana, persiapan untuk akhir tahun itu banyak macam-macam, ada evaluasi dan macam-macam. Bahkan di tempat-tempat tertentu ada acara-acara spesial. Nah, dari pemuda MTA tersendiri untuk menjelang akhir tahun ini apa juga mengeluarkan acara pamungkasnya atau acara spesial yang disiapkan untuk akhir tahun, Mas Jamal? Iya, jadi kalau untuk pamungkasnya semoga tidak pamungkas ya, berkesinambungan. Demikian. Jadi saya tak sedikit bercerita tentang bidang SDM terlebih dahulu. Jadi sebelum nomenklatur sumber daya manusia dan kaderisasi, itu nomenklatur yang dipakai di pemuda MTA sejak 2012 adalah bidang pendidikan. Kemudian bidang pendidikan ini tidak hanya istilahnya mengurusi di bidang pendidikan formal dan informal demikian, tetapi kita extend, kita perluas cakupannya untuk pengembangan sumber daya manusia dan kaderisasi. Kaderisasi ini sangat penting karena tentu kita sebagai sebagai lembaga dakwah tidak ingin
dakwah ini berhenti pada generasi ini saja, tetapi pengennya generasi setelahnya juga mewarisi, menjadi kader dari semangat, dari kegiatan. Kalau tidak bisa mengembangkan, itu minimal harus bisa mempertahankan. Lah, maka nomenklaturnya ditambahi tidak hanya pendidikan, tapi sumber daya manusia dan kaderisasi. Kemudian tadi kegiatannya ini qadarullah memang kalau pemuda MTA itu diresmikannya pada penghujung tahun bulan Oktober, di bulan-bulan pemuda demikian. Kemudian pembukaan ajang kreativitas dan silaturahim kemarin dilaksanakan tanggal 28 Oktober demikian pada saat Sumpah Pemuda, demikian langsung yang dibuka oleh beliau Al-Ustadz. Kemudian nanti grand finalnya akan dilaksanakan besok tanggal 23 Desember. Jangan ketinggalan nanti melihat di YouTube channelnya Pemuda MTA, akan kita laksanakan secara live demikian. Kemudian di penghujung tahun tanggal 31 Desember kita tahu sendiri bahwa ya dari dulu bahwa pergantian tahun itu bagi beberapa orang menjadi momen yang sangat spesial, kemudian dirayakan dengan lebih tepatnya foya-foya demikian ya. Jadi kemudian hura-hura, kemudian keluyuran dan seterusnya. Lah, kita tidak ingin pemuda kita hanyut dalam kegiatan tersebut. Jadi keluyuran, kemudian hura-hura dan seterusnya pada malam pergantian tahun, maka akan diselenggarakan. Ini menjadi program langsung dari beliau pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, bagi seluruh pemuda diwajibkan untuk mengikuti malam Bina Iman Taqwa pada tanggal 31 Desember malam tanggal 1 Januari 2024. Jadi nanti demikian, untuk akhir tahun dari acara pemuda ada acara spesial yaitu Mabit. Nanti pelaksanaannya seperti apa? Dipusatkan atau seperti apa? Ya, baik. Jadi untuk pembukaannya nanti akan dilaksanakan dibuka oleh beliau Al-Ustadz oleh Syaifullah LCM Hum setelah Ba'da Isya demikian ya. Kemudian kita bebaskan sebenarnya acara, kita beri rundown dalam hal ini sebagai acuan saja. Jadi boleh dikembangkan secara misalnya kebijakan daerah tersebut. Jadi bisa diselenggarakan bersama-sama, misalnya satu perwakilan berkumpul, atau kalau jumlahnya terlalu banyak bisa nanti satu wilayah beberapa cabang berkumpul demikian. Dan kalau misalnya memang terlalu banyak lagi, satu cabang sudah misalnya jumlahnya muda mungkin di atas 20 bisa menyelenggarakan kegiatan malam Bina Iman Taqwa tersebut secara mandiri di cabang tersebut. Sekali lagi, kalau memang nanti jumlahnya cabang itu sedikit, nanti bisa bergabung dalam satu wilayah. Kalau kurang banyak lagi bisa berkumpul dalam satu perwakilan. Lah, kadang-kadang juga begini, ada beberapa perwakilan yang jumlah pemuda itu masih minim lah, di bawah 50 demikian. Maka boleh nanti berkumpul sebagaimana rekan-rekan kita di Barlimas, Wonocakepan, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Pangandaran dan sekitarnya itu, mereka beberapa perwakilan tadi kumpul jadi satu. Demikian Mas Fatih untuk kegiatannya. Berarti bisa dikatakan Mabit ini bukan pertama kali, tapi sudah dilaksanakan berulang-ulang kali. Dan capaiannya untuk yang tahun-tahun kemarin seperti apa yang dicapai di Mabit tahun kemarin? Tahun kemarin langsung juga dibuka oleh beliau Al-Ustadz dan di absen alhamdulillah mulai dari luar Jawa, kemudian Jawa sendiri mulai dari Surabaya, kemudian ke barat, ke tengah, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat dan Jakarta, antusias pemuda untuk melaksanakan di tahun 2023 awal kemarin atau akhir di penghujung tahun 2022. Semoga nanti tentu kita semoga tambah semarak, dan ini sudah para pimpinan pusat dan para pimpinan di perwakilan sudah menyatakan siap untuk mendukung diselenggarakannya kegiatan-kegiatan ini. Dan nanti memang acara sebenarnya akan diisi, karena cuman Al-Ustadz nanti membuka demikian, kemudian nanti sebenarnya diisi oleh sesepuh atau guru daerah atau pimpinan perwakilan atau cabang setempat dengan materi yang sudah disiapkan oleh pemuda yang nanti sudah mendapatkan QC atau pengesahan dari beliau Al-Ustadz langsung demikian. Mungkin bisa sedikit di-spill atau diberitahukan kepada pemirsa pemuda yang ada di sana. Jadi kenapa toh kok pemuda itu harus ikut Mabit gitu? Oh, demikian. Ya, kalau misalnya kita kembali ke agak jauh lagi ya, sebenarnya kalau tanggal 1 Januari itu kalau kita lihat di
Wikipedia demikian. Apa sih peringatan 1 Januari itu? Ternyata kalau 1 Januari itu kan sebenarnya peringatan Dewa Janus di Yunani sana demikian. Kemudian berkembang umat Nasrani, kalau dalam Wikipedia itu kita baca tanggal 1 Januari itu adalah circumcision of Jesus. Jadi itu adalah hari dalam tanda petik khitanannya Yesus. Itu dan kalau kita kembali pada suatu perkataan Rasulullah bahwa barang siapa menyerupai suatu kaum maka mereka bagian dari itu. Lah apa jadinya kalau peringatan tanggal 1 Januari yang itu adalah peringatan Dewa Janus, bagi umat Nasrani itu ortodok itu meyakini bahwa tanggal 1 Januari itu adalah hari khitanannya Isa, masih demikian. Kok kemudian kita ikut-ikutan memperingati, itu berarti bahwa kalau seseorang kok menyerupai satu kaum maka orang itu adalah bagian dari kaum itu. Kita tidak ingin elon-elon seperti itu atau kita terbawa hanyut demikian. Kemudian kita dapati tanggal 1 Januari peringatan tahun baru demikian, itu sekali lagi itu kental sekali dengan budaya keluyuran sampai pagi bahkan. Jadi tidak tidur, kemudian menghabiskan BBM keliling kota, entah tujuannya mau kemana, seperti tidak ada tujuan seperti itu alangkah ruginya waktu demikian. Maka kita harapkan pemuda-pemuda nanti bisa mengikuti Mafid. Dan satu catatan lagi Mas Wati, jadi pergantian tahun 2023 ini bertepatan dengan beberapa tingkatan pendidikan ini posisinya adalah libur. Lah ini kombinasi yang agak bahaya, yaitu pemuda kemudian sehat punya sangu libur. Lah ini kombinasi yang berbahaya. Maka kita berusaha bagaimana caranya pemuda-pemuda nanti di seluruh wilayah kita harapkan menyambut kegiatan hari-hari ini, yaitu hari-hari libur di seluruh jenjang pendidikan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama puncaknya nanti tanggal 31 adalah Mabit atau Malam Bina Iman Takwa. Demikian. Ya. Tadi kan disampaikan oleh Mas Jamal bahwa dari pusat hanya semacam ada tor ya, urutan random acara, terkait acara bisa dibebaskan ke masing-masing cabang. Tetapi kalau dari cabang itu belum mampu atau terkait apakah ada guide-guide sendiri materi atau yang dibuat oleh pemuda pusat supaya bisa diaplikasikan di cabang, mungkin Mas Anang buat. Untuk materi sendiri, jadi kita dari pemuda MTA Pusat itu sudah menyiapkan tema sekaligus materinya yang tadi sudah disampaikan Mas Jamal, sudah di QC oleh pengurus MTA Pusat, oleh Al-Ustadz. Nah, itu nanti akan disampaikan kepada guru-guru daerah dan pengurus-pengurus perwakilan masing-masing. Jadi nanti tinggal pemuda cabang maupun pemuda perwakilan nanti menembusi istilahnya atau melobi untuk beliau-beliau ini mengisi. Jadi materi sudah kami siapkan sebenarnya, tinggal nanti pelaksanaannya itu tinggal di pemuda itu sendiri. Untuk pemateri silakan mungkin bisa mengontak pengurus perwakilan ataupun guru daerah yang ada di situ. Jadi nanti kalau itu materi kan sudah ada dari pusat disiapkan, tetapi ketika materinya sudah ada tetapi pematerinya itu belum ada, apakah memungkinkan untuk menghubungi dari pemuda dan umpamanya bisa menghubungi siapa yang harus dihubungi, Mas? Jadi kalau kita perhatikan di seluruh wilayah tentu ada kajian rutin gelombang demikian ya, di setiap perwakilan pasti ada. Dan materi untuk materi tahun baru besok itu sebenarnya tidak jauh-jauh beda yang sudah biasa disampaikan oleh para guru-guru daerah. Dengan penekanan khusus pada besok itu adalah bagaimana caranya kita dorong pemuda itu menyadari bahwa tangan di atas al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian di extend, ini sudah disebut sekalian ya. Jadi bahwa tangan di atas itu tidak hanya berarti memberi, tetapi tangan di atas itu bisa berarti produsen, kemudian penyedia jasa. Jangan sampai nanti pemuda-pemuda kita hanya menjadi tangan yang di bawah, meminta menjadi konsumen dan budaya konsumeris. Intinya nanti kita dorong, kita mohon kepada seluruh pimpinan perwakilan, kepada seluruh guru daerah untuk mendorong adik-adik kita itu ya mandiri berusaha, kemudian tidak hanya menjadi konsumen, gaya hidupnya konsumtif, menghabiskan sumber daya, uang jajan dan seterusnya, tapi kalau bisa pemuda-pemuda kita itu
produktif, demikian waktunya nanti. Nah, sekali lagi bahwa seluruh perwakilan kami yakin punya kegiatan rutin pengajian, dan demikian maka besok itu kalau misalnya tidak ada pengisi yang dalam tanda kutip apa istilahnya ya spesialisasinya pemuda itu sebenarnya tidak masalah, karena insya Allah materi-materinya sebenarnya adalah yang biasa disampaikan, cuman kita ingin ada penekanan dalam bidang produktivitas pemuda. Ya. Itu saja Mas Fatih. Ya. Menarik sekali yang kita bicarakan. Tadi masih banyak program yang belum kita kulik, tapi karena waktu kita harus break sejenak. Siap Mas Fatih. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita harus simak informasi yang berikut ini. Kita kembali lagi dalam program Gempita Nusa Teruna. Kali ini kita masih bersama dengan Mas Jamal dan Mas Anang Fuad dari Pemuda MTA Pusat. Kita kembali lagi ke perbincangan kita tadi tentang program-program dari Pemuda MTA Pusat. Tadi kan disampaikan ada banyak sekali program, ada mabit, ada kajian rutin, dan ada aksi. Tadi kan saya bertanya-tanya, aksi itu program apa sebenarnya? Kok aksi kan yang saya tahu kan kayak aksi demo atau aksi itu apa? Bisa diterangkan mungkin Mas Anang. Baik, terima kasih Mas Fatih, pemirsa dan saudara sekalian yang ada di rumah. Sedikit kami jelaskan mengenai aksi, itu singkatan dari Ajang Kreativitas dan Silaturahim Pemuda MTA. Oh, singkatan yang mana ini adalah sebuah program kerja dari Pemuda MTA, utamanya bidang SDM dan kaderisasi untuk menyiapkan generasi dakwah berikutnya yang unggul di bidang dan potensinya masing-masing. Gitu. Ya. Berarti ada banyak macam-macam ya di dalam aksi itu. Apa saja yang dilombakan ketika aksi? Jadi ada banyak perlombaan di aksi ini. Jadi selain sebuah perlombaan, sebenarnya aksi ini juga sebagai wadah silaturahim Pemuda MTA. Jadi selain berlomba, berkompetisi, harapannya juga dalam melaksanakan perlombaan itu Pemuda MTA bisa saling bersilaturahim dan bisa saling berkompetisi sesuai potensinya masing-masing sehingga muncul kader-kader yang baru untuk melanjutkan dakwah Islam ini. Untuk tahun ini, aksi ini kita ada 6 macam lomba dengan 16 kategori Mas Fatih. Yang pertama lomba khutbah, kemudian ada lomba tahfidz, kemudian ada lomba bahasa Inggris yang di dalamnya ada speech English, kemudian ada storytelling, kemudian ada lomba paduan suara, kemudian ada lomba video dakwah, dan lomba poster. Semua lomba ini muaranya adalah dakwah, semuanya untuk kepentingan dakwah. Dan kita harapkan dari aksi ini muncul kader-kader dakwah yang potensial ini di bidangnya masing-masing. Lombanya bisa mencakup semuanya. Tadi disampaikan oleh Mas Jamal bahwa pembukaannya itu 28 Oktober, nanti penutupan 23 Desember. Ya. Waktunya lama sekali itu. Jadi pelaksanaannya konsepnya seperti apa? Kenapa waktunya itu lama sekali, range-nya dari Oktober, November, Desember, 3 bulan. Jadi lombanya itu seperti apa? Waktunya memang lama, jadi ini kita laksanakan mulai publikasi itu sudah sejak Juni, kemudian mulai September itu ada pelaksanaan di perwakilan Mas Fatih. Jadi untuk aksi ini kita ada di perwakilan, kemudian ada di pusat. Di perwakilan itu sudah dilaksanakan sejak September, kemudian di pusat sendiri kita mulai babak penyisian itu tanggal 29 Oktober, pembukaannya tanggal 28 Oktober berbarengan dengan refleksi Pemuda MTA. Kemudian grand finalnya nanti di tanggal 23 Desember 2023. Berarti bisa dikatakan sekarang itu babak penyisiannya sudah lewat? Babak penyisiannya sudah lewat. Berarti finalis-finalisnya sudah ada sekarang? Sudah ada. Dan memang kenapa lama? Karena lomba kita ini hybrid Mas Fatih. Jadi ada online dan juga ada offline. Offline-nya dihenti di grand final, kemudian online-nya di babak penyisian kemarin. Gitu. Kalau boleh di-spill sedikit, finalis-finalisnya itu dari setiap perwakilan nanti mewakili satu atau memang sudah dipilih nanti yang terbaik? Dari untuk
lomba yang ada di pusat itu dari perwakilan mengirimkan satu untuk beberapa lomba, untuk lomba khotbah, lomba tahfidz, kemudian lomba paduan suara itu mengirimkan satu, bahasa Inggris juga mengirimkan satu. Namun di lomba yang lain, di video dakwah, poster, itu kita bebaskan mengirim sebanyak-banyaknya. Dan kemudian di pusat kita pilih 5 terbaik untuk kita lombakan lagi di grand final untuk lomba khotbah, tahfidz, dan juga lomba paduan suara. Kemudian 3 lomba yang lainnya langsung kita tunjuk juara 5 terbaiknya. 5 terbaik. Jadi disampaikan bahwa untuk grand final di khotbah itu nanti kan ada yang ditunjuk, nanti kita lombakan lagi. Berarti ada lomba offline-nya itu nanti untuk grand final. Kapan itu grand final dilaksanakan? Ya. Untuk lomba khotbah, kemudian lomba tahfidz, dan juga lomba paduan suara itu nanti akan ada grand final secara offline-nya di tanggal 23 Desember 2023, harinya Sabtu, di cabang Jebres 1, di Majelis MTA cabang Jebres 1. Jadi ada grand final nanti di Jebres 1. Yeah. Ya, kita kembali lagi ke program yang sebelumnya tadi. Kayaknya kita belum tuntas untuk membahas soal mabit. Tadi kan disampaikan bahwa mabit itu nanti ada pembukaan dari Al-Ustadz, ya. Jadi dari pembukaan setelah Isya. Itu teknisnya seperti apa? Sedangkan tadi dikatakan disampaikan bahwa kita bisa mengadakan di cabang masing-masing. Apakah Al-Ustadz nanti kita memantau secara Zoom atau seperti apa teknisnya? Jadi ini memang betul-betul bentuk perhatian dari pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran kepada generasi penerusnya, sampai beliau menghendaki, ini sudah tahun kedua, kalau yang membuka langsung secara online adalah beliau, ini sudah tahun kedua. Jadi tahun pertama kemarin beliau membuka, kemudian sekaligus beliau dalam tanda petik absen, ya. Coba ini yang dari Surabaya ada, kemudian beliau menanya kabar, menanya perkembangan pemuda di sana, sehingga ini ya namanya diperhatikan, ya, ditanya itu sudah ada di situ, ada motivasi, ada semoga nanti tahun depan saya bisa menjawab lebih baik lagi, bisa menceritakan kepada beliau segenap pimpinan pusat bahwa kami ada kegiatan seperti ini. Ini kami rasa bentuk motivasi dalam tanda petik terselubung demikian. Jadi mereka dalam hatinya pengen berkembang dan seterusnya. Juga kami kembali ke aksi tadi, bahwa aksi atau ajang kreativitas dan silaturahim pemuda MTA ini adalah momentum untuk kita mengkaji kembali, mengevaluasi pembinaan pemuda di daerah. Karena setiap daerah sebenarnya wajib untuk tadi menyiapkan generasi mudanya, generasi penerusnya. Lah itu bagaimana cara mengevaluasinya? Maka evaluasinya adalah dalam bentuk tadi musabakoh atau perlombaan. Dan ketika perlombaan itu jangan dikatakan itu adalah murni kompetisi, tidak, tetapi di situ adalah bisa saling melihat, memantau, atau istilahnya sharing knowledge di situ. Di sana bisa seperti ini, maka cabang kami atau program kami pasti juga bisa. Startnya sama kok, maka akan saling ada di situ, tukar pengalaman dan seterusnya. Ini yang sebenarnya dikehendaki dari pelaksanaan aksi dan refleksi, serta tadi ada agenda mabit yang akan dipantau langsung oleh pimpinan pusat. Demikian, Mas Fatih. Ya, untuk mengetahui, jadi kan nanti kan bisa dikatakan mabit ini dilenggarakan di cabang-cabang yang ada. Untuk mengetahui cabang mana yang melaksanakan mabit itu bisa diakses di mana? Mungkin ada pemirsa kita yang sedang ngerantau, tidak ada di cabang daerahnya, tapi juga ingin mabit di cabang yang terdekat. Mungkin ada informasi yang bisa jadi seluruh cabang dan perwakilan yang ada pengurus pemudanya, alhamdulillah sudah ada grup koordinasi. Dari situ nanti akan ada istilahnya koordinasi cabang mana yang menyelenggarakan, perwakilan mana yang menyelenggarakan. Pemuda-pemuda yang mungkin menyimak acara hari ini, silahkan bertanya kepada pengurus pemuda di cabang atau perwakilan masing-masing. Insya Allah informasi ini sudah sampai kepada beliau-beliau, termasuk tadi materi dan tornya. Tinggal nanti pelaksanaan kegiatannya bagaimana, silahkan bisa menghubungi pengurus pemuda atau pengurus cabang dan perwakilan masing-masing, insya Allah. Ya. Demikian. Ke Mas Anang Fuad tadi kita membahas lagi soal aksi. Aksi ini kan merupakan salah satu agenda yang rutin ya dari tahun ke tahun. Apa yang membuat aksi tahun ini berbeda dengan
aksi yang tahun-tahun sebelumnya. Baik. Mungkin bisa kami sedikit jelaskan dulu ya Mas. Aksi ini sudah dilaksanakan 3 kali ini Mas. Pertama itu kita laksanakan pada pandemi tahun 2021, waktu itu namanya studi Stand Up Dakwah Indonesia, karena yang dilombakan saat itu hanya khutbah, makanya stand up dakwah gitu. Dan lombanya waktu itu full online karena masih masa pandemi. Kemudian di tahun berikutnya kita menambah jenis lombanya karena pandemi sudah usai. Di tahun 2022 kita mengganti nama menjadi aksi Ajang Kreativitas dan Silaturahim Pemuda MTA, dan macam lombanya bertambah. Kemudian kita lombanya menjadi hybrid, online dan offline, yang kemudian dilanjutkan di tahun ini. Yang membuat beda adalah kita punya platform perlombaan sendiri Mas Fatih. Kita punya platform perlombaan dari hulu hingga ke hilir, dari pendaftaran, penjurian, sampai dengan nanti grand final itu kita punya platformnya sendiri yang dibuat oleh teman-teman tim IT Pemuda MTA yang sekaligus bergabung menjadi panitia aksi di tahun kemarin dan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi semuanya sudah terintegrasi dari satu platform ya? Iya, di satu platform. Nanti bisa diakses oleh pemirsa dan teman-teman semua di pemuda.mta.org.id/aksi. Itu platform buatan dari teman-teman IT Pemuda MTA. Tadi kan disampaikan banyak sekali lombanya, ada mulai dari hafid, terus ada khotbah, terus ada reel dan lain-lain. Apakah ada kemungkinan nanti aksi-aksi selanjutnya bidang lombanya itu diperbanyak atau mungkin ada penambahan, mungkin dari tahun ini ada lomba yang ditiadakan, di tahun kemarin sebenarnya ada itu, atau seperti apa nanti progresnya? Iya, tentunya akan ada evaluasi di setiap tahun lombanya, sama seperti tahun kemarin ada yang kita tiadakan, kemudian ada yang kita tambah, karena dalam pelaksanaan aksi ini kita ingin semuanya dari daerah, dari perwakilan masing-masing yang tahu potensi pemudanya masing-masing, kemudian diusulkan ke pusat untuk dilaksanakan. Sama seperti tahun ini ada penambahan dari tahun kemarin, dan bisa jadi nanti di tahun depan lombanya bertambah banyak dari usulan teman-teman di daerah. Ya. Untuk jumlah peserta yang ikut dalam aksi ini dari tahun ke tahun, apa ada peningkatan atau seperti apa? Iya. Ada peningkatan cukup signifikan dari dulu, dari awal studi itu di pandemi tentu baru sedikit yang mengikuti. Kemudian di tahun ini alhamdulillah yang mengikuti sebanyak 280 peserta dari berbagai perwakilan di seluruh Indonesia, dan kali ini yang lolos ke grand final maupun menjadi juara itu sebanyak 19 perwakilan. Jadi banyak dari tahun ke tahun. Ya mungkin ada sedikit gambaran dari pemirsa tadi, Pemuda kayaknya sudah menyiapkan gambar-gambar. Jadi supaya pemirsa juga tahu aksi itu seperti apa. Silakan ditampilkan rekan-rekan. Salah satu mungkin kita spill sedikit gambarnya dari kegiatan-kegiatan aksi supaya pemirsa ada gambaran sebenarnya aksi itu semeriah apa dan sebagus apa. Kita kembali lagi ke Mas Jamal dulu mungkin sebelum gambarnya keluar. Jadi tadi kan disampaikan bahwa mabit itu salah satu caranya supaya pemuda ini tidak berkeliaran lah, bisa dikatakan tidak ikut pada umumnya. Jadi mungkin apa ada target khusus kepada pemuda yang setelah ikut mabit ini kita dapat apa? Ini mungkin sudah tampil. Ini salah satu dari peserta aksi. Iya. Keluar lagi. Ini adalah karya video dakwah kreatif dari teman-teman serta aksi tahun ini, dan ini salah satu juara terbaiknya. Oh, juara terbaik. Ini sudah juara apa finalis? Sudah juara. Oh, sudah juara. Jadi nanti tinggal diumumkan. Iya, tinggal diumumkan. Jadi ternyata ada wadah ya, jadi kita kalau punya kreativitas ada wadahnya, kita bisa ikut aksi bikin video-video seperti ini. Ini dari Solo Raya atau? Untuk yang juara ini dari Solo Raya. Solo Raya. Ya, menyambung sedikit tentang masalah malam bina Imam Taqwa tadi, Mas Fatih dan segenap pemirsa. Jadi bentuk pembinaan pemuda sekali lagi itu perlu untuk setiap tahun itu dievaluasi dan dikembangkan. Maka banyak perwakilan itu menggelarnya itu
bahkan kadang-kadang tidak di cabang atau di gedung cabang atau gedung perwakilannya. Oh gitu. Kemudian mungkin diselenggarakan di alam terbuka, demikian ada yang menyelenggarakan, kalau kemarin ada yang sudah izin katanya mau camp, demikian camping dalam apa istilahnya, dalam formatnya adalah rihlah alam, demikian tato tadabur alam. Ini bentuk-bentuk pembinaan pemuda yang setiap daerah itu punya apa ya istilahnya itu cara masing-masing dalam membina pemudanya. Bahkan gini, kalau kemarin saya mendapatkan informasi ada satu cabang itu yang berangkatnya itu motoran bersama-sama dalam, kalau kita katakan katanya ada San Mori, demikian ini tidak Sunday morning tetapi misalnya Sabtu sore, demikian berangkat bareng-bareng nanti. Ini misalnya ini ada tadabur alam posisinya, tapi dalam posisi tadabur alam itu nanti ada saling, nah ini ada kiroah, saling menyimak, kemudian berlatih menyampaikan tausiah dan seterusnya. Kemudian tadi sebelum sampai ke lokasi mereka ada riding bersama. Di situ tentu saja diharapkan sebelum riding itu kendaraan dicek, kemudian kelengkapan anak-anak yang tidak punya SIM tidak boleh di depan misalnya, itu sudah bentuk-bentuk bagaimana menyadarkan mereka. Itu dengan konsep-konsep yang bervariasi ini rekan-rekan bisa saling melihat, oh ternyata di daerah satu daerah menggunakan metode ini, daerah saya menggunakan ini, itu bisa saling di-switch setiap tahun. Jadi oh tahun ini kayaknya akan menempuh ini, tahun berikutnya akan menempuh itu. Nah itu semoga dengan semakin banyak yang menyelenggarakan, variasi kegiatan dikembangkan ini, semoga pembinaan pemuda tambah semarak setiap tahun. Ya. Demikian Mas Fatih. Ya. Berarti formatnya dari pusat pada dasarnya bebas mau dikemas seperti apa, yang penting dikonsultasikan kepada pusat. Dan dengan materi rundown acara yang sudah dikonsep tadi, misalnya kalau diharapkan harus ada kiroah secara terpimpin, demikian ya. Kemudian ada tausiah dari pimpinan cabang atau perwakilannya. Kemudian ada di situ nanti sebelum apa istilahnya pada saat sebelum dibubarkan ada evaluasi, kemudian subuhnya ada kuliah subuh, sebelumnya lagi nanti ada tahajud, demikian. Itu nanti ada materi-materi yang memang itu menjadi standar minimalnya, kemudian selebihnya bisa diselenggarakan berdasarkan kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Demikian Mas Fatih. Ya. Kita kembali lagi ke Mas Anang Fuad membahas soal aksi tadi ya, kayaknya belum selesai. Jadi untuk aksi ke depannya kan tentu masih akan dilaksanakan lagi ke depannya. Jadi untuk range yang lomba tadi yang harus disiapkan, ini bisa diikuti dari range umur berapa hingga berapa. Jadi, supaya nanti pemirsa yang mungkin sekarang belum ikut, di tahun depan, oh ternyata umur segini saya bisa ikut lomba ini ya. Jadi berarti ada seperti apa sistemnya? Untuk aksi sendiri kita karena lombanya adalah dari pemuda MTA, range-nya itu dari SMP, SMA dan pemuda, dari umur SMP sampai dengan umur 40 tahun Mas Fatih, itu bisa mengikuti lomba ini. Jadi tadi kami sebutkan 6 macam lomba dengan 16 kategori tadi, ada kategori SMP, ada kategori SMA dan kategori pemuda, dan juga ada kategori putra dan putri begitu. Jadi ada kategori putra putri bisa dimulai dari SMP sampai 40 tahun. Mendaftarnya melalui cabangnya masing-masing tentu. Mendaftarnya melalui cabangnya masing-masing, kemudian diseleksi lagi di perwakilan, kemudian di perwakilan itu ada satu koordinator yang ditunjuk untuk nanti mendaftarkan ke pusat melalui platform yang tadi kami sebutkan, platform aksi itu tadi. Untuk output dari para juara-juara di tahun-tahun sebelumnya, itu progresnya seperti apa? Apakah setelah mereka jadi juara, kemudian mereka juga ikut terlibat dalam pemuda secara keseluruhan, atau malah setelah yang juara malah tidak ikut itu? Seperti apa Mas? Mungkin sebagai evaluasi. Untuk outputnya yang sudah juara, di tahun ini langsung kita praktekkan yang juara itu menjadi juri. Karena mereka yang juara satu ya, mereka sudah tahu lapangannya dan sudah tahu teorinya, kemudian berkontribusi di kepanitiaan kami menjadi juri. Dan tentunya kami harapkan setelah menjadi juara ini nanti juga diopeni oleh teman-teman pemuda di perwakilan, agar yang juara ini kita jaga terus untuk menjadi kader dakwah berikutnya untuk
dakwah Islam ini. Gitu. Berarti bisa dikatakan yang juara tahun ini tidak boleh ikut lagi di tahun depan. Kalau yang atau seperti itu atau seperti apa? Sistemnya kami berjenjang. Jadi untuk yang juara SMP, juara 1 tahun ini SMP tidak boleh mengikuti SMP lagi di tahun depan. Tapi untuk mengikuti kategori SMA itu boleh. Sampai dengan nanti di kategori pemuda itu sudah mentok. Nah itu nanti yang akan kita tunjuk sebagai juri di tahun berikutnya. Jadi juara tapi berjenjang. Jadi tidak usah khawatir jika juara di SMP bisa ikut turnamen SMA. Atau ganti variasi lomba, misalnya kemarin juara di tahfidz, boleh kok mencoba nanti. Boleh. Oh, jadi switch kategori iya, boleh. Iya, boleh. Kitoba demikian bisa. Dan outputnya mungkin nanti bisa di-spill ya teman-teman. Tadi salah satunya yang poster tadi, ternyata karya-karya dari teman-teman itu luar biasa. Termasuk tadi video dakwah itu ya, banyak teman-teman kita yang potensi dan bakatnya untuk membuat sebuah karya seni yang di dalamnya ada unsur dakwahnya itu ternyata luar biasa sekali, dan mereka semarak sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin nanti bisa ditampilkan hasil-hasilnya. Mungkin sebelum mengakhiri acara kali ini, untuk aksi Mas Anang Fuad, mungkin harapannya ke depan untuk peserta atau mungkin teman-teman pemuda yang belum ikut, ke depannya seperti apa? Mas Anang dulu. Ya, yang pertama kami ingin mengajak dulu ini Mas Fatih, untuk teman-teman dan pemirsa semua, silakan hadir di tanggal 23 Desember 2023 besok di MTA Cabang Zebra 1. Nanti di sana kita akan melihat karya-karya ini seperti yang ditampilkan ini. Ini baru sedikit saja, nanti di sana akan kita tampilkan semua karya poster yang menjadi juara terbaik dan juga video dakwah yang menjadi juara terbaik, dan peserta-peserta terbaik yang nanti akan berlomba di sana. Dan harapan kami ke depan untuk teman-teman yang akan mengikuti aksi maupun yang sudah mengikuti aksi namun belum menjadi juara, ini jangan takut untuk menunjukkan potensi diri, jangan takut untuk mulai beraksi, dan jangan takut untuk mulai berkompetisi, karena dari situ nanti kita bisa mendapatkan acuan seberapa jauh ini kita sudah melangkah, potensi kita sudah berapa jauh, dan kita juga bisa menilai diri kita seberapa jauh lagi kita bisa meningkatkan langkah untuk mengembangkan potensi kita. Begitu. Terakhir dari Mas Jamal terkait Mabit, apa yang diharapkan untuk ajakan untuk pemirsa? Ya, juga tidak terfokus pada Mabit saja, jadi bahwa pembinaan pemuda atau remaja ini sebagai generasi penerus adalah tanggung jawab bersama. Kami yakin yang menyimak acara pada sore hari ini tidak hanya pemuda saja, tetapi seluruh warga Majelis Tafsir dan simpatisannya menyimak acara pada sore hari ini. Jadi pembinaan remaja tidak hanya tanggung jawab kami sebagai yang ditunjuk di pemuda MTA saja, tidak, tetapi seluruh elemen dakwah, seluruh warga dan pengurus juga bertanggung jawab untuk kelangsungan kaderisasi di Majelis Tafsir Al-Quran. Sebagaimana doa kita bersama, kita sering berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan kita berdoa semoga agar penerus-penerus kita nanti menjadi penyejuk pandangan mata kita, maka bisanya kita nanti bisa menghasilkan generasi yang menjadi kader kita bersama adalah kita saling bekerja sama. Kalau di pemuda Majelis Tafsir Al-Quran banyak kekurangan, maka nanti mohon bisa dinasihati dengan penuh kesabaran. Dan bagi pemuda-pemuda, kalau mendapatkan nasihat dari para pengurus, dari para sesepuh, dari orang tuanya, maka mulai saat ini harus menerima dengan lapang dada, berlatih ikhlas, berlatih taslim, dan seterusnya. Dimulai nanti insya Allah besok pada saat Mabit itu, acaranya durasinya kan lumayan lama. Di situ kita berinteraksi antar pemuda, berinteraksi dengan para pengurus. Itu nanti sebelum melaksanakan kegiatan itu sudah ada koordinasi dengan pengurus, bagaimana nanti acaranya, dan jangan merancang acara sendiri, tetapi nanti rancanglah dengan para pengurusnya, para pengurus agar tidak istilahnya apa ya, kemudian mau dibebaskan begitu tidak, tetapi panjenengan punya kewajiban untuk mengarahkan acara ini supaya nanti sukses, bertanggung jawab juga secara penuh. Kemudian di akhirnya nanti ada evaluasi, kemudian apa sih nanti setelah ini kita mau apa lagi. Nah itu hubungan antara pemuda dan dengan sesepuhnya yang harmonis ini nanti semoga nanti yang membuahkan kemaslahatan umat. Demikian Mas Fatih. Baik, terima kasih Mas Jamal, Mas Anang. Pembicaraan kita cukup menarik sekali, semoga dapat menjadikan manfaat sekaligus menggugah nanti bagi
pemuda yang di sana untuk ikut aktif dalam kepemudaan, tentunya di Pemuda MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program Gempita Nusa Taruna bersama Pemuda MTA. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.